Shalom teman-teman yang ada di rumah. Hari ini kita akan memulai ibadah youth online. Ya, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji Engkau. Kami akan memuliakan nama Engkau dengan segala kemuliaan dan penuh sorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh
Shalom, Jemaat Betani Madiun, Ponorogo, dan yang ada di Nganjuk, anak-anak muda yang luar biasa. Mari kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi semua kami yang akan mendengarnya. Beri kami kemampuan untuk kami mengerti, sehingga ketika kami mengerti, kami belajar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 25, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Tapi saya akan membaca buat saudara ayat yang ke-14 sampai ke-18 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia pergi. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Nah, berbicara mengenai situasi yang sedang kita alami bersama, bahwa saat ini saudara dan saya masing-masing masih ada di rumah. Sebab kita tahu bahwa pemerintah sebenarnya masih begitu ketat menjaga protokol tentang kesehatan atau protokol tentang supaya orang tidak tersebar atau terpapar coronavirus ini. Kita tahu meskipun pemerintah sudah menjalankan new normal kemarin, tapi yang membuat kita sedikit khawatir adalah baru diberlakukan sehari saja sudah terpapar 1043 orang yang terjangkit positif COVID. Di hari Kamis kalau tidak salah ada sekitar 1200 sekian yang terpapar COVID. Ini membuktikan bahwa kemungkinan saya dan kita semua masih akan melakukan aktivitas untuk di rumah. Masih melakukan aktivitas yang sangat terbatas. Masih melakukan aktivitas yang dimana kemungkinan besar kita masih menunggu sampai kapan hal ini akan selesai. Tapi yang malam hari ini atau sore hari ini kita akan sharingkan bersama-sama, meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, itu tidak menjadikan alasan untuk kita tidak menjadi produktif. Tidak menjadi alasan untuk kita kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab berbicara mengenai talenta, perumpamaan tentang talenta tadi, maka tiap-tiap orang Tuhan sudah berikan talentanya masing-masing menurut kesanggupannya. Memang ada yang diberi 5, memang ada yang diberi 1, memang juga ada yang diberi 2. Dan ketika Tuhan memberikan talenta itu, kemampuan itu kepada masing-masing orang, maka sebenarnya itu yang membuat orang menjadi produktif. Itu menjadikan orang bisa melakukan aktivitas yang menghasilkan sesuatu dan kemudian ujungnya memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita masing-masing di rumah kita, tidak ada alasan sekali lagi untuk kita tidak menjadi produktif. Kita masih bisa menjadi produktif karena Tuhan sudah memberi kemampuan, sudah memberikan talentanya kepada kita masing-masing. Kita tahu bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini sedang mengalami namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Sejak tahun 1980 sampai nanti puncaknya pada tahun 2030, bangsa Indonesia ini akan didominasi oleh kalangan usia produktif, yaitu sekitar umur 19 sampai umur 60 tahun. Dan bahkan diperkirakan pada tahun 2030 nanti jumlahnya sekitar 68 sampai 70% itu rata-rata adalah usia produktif. Berarti itu bicara mengenai saudara, berarti itu bicara mengenai anak-anak muda, berarti itu bicara mengenai kita yang bisa produktif, yang bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Tapi ketika bangsa Indonesia memasuki masa pandemi di bulan Maret tahun 2020, semua kita seolah-olah dipaksa atau dibatasi untuk kita melakukan kegiatan semuanya di rumah. Dan hal ini kemudian menyebabkan
kita punya alasan, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang produktif. Tidak demikian. Saudara masih bisa melakukan sesuatu yang produktif. Kita semua masih bisa melakukan sesuatu kegiatan yang masih bisa produktif. Lalu bagaimana kita bisa produktif di masa COVID ini? Bagaimana kita masih bisa produktif di tengah-tengah pandemi COVID ini? Yang pertama, mari kita akan lihat. Ketika kita bicara mengenai talenta tadi di ayat yang ke-14 tadi, di sana dikatakan bahwa kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, kemudian memanggil hamba-hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang ke-15, yang seorang diberi 5, yang seorang lagi diberi 2, yang seorang lagi diberi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Dari ayat ini kita tahu bahwa bagaimana kita bisa menjadi produktif di tengah-tengah masa COVID. Yang pertama adalah temukan setiap talenta yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita dengan cara berani mencoba. Sekali lagi, temukan setiap talenta yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita dengan cara berani mencoba. Kenapa harus ada kata berani mencoba? Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita kadang-kadang sebuah beban, sebuah hasrat, sebuah keinginan untuk kita melakukan sesuatu. Atau kita punya passion tertentu. Oh, saya passionnya bermain musik. Oh, saya passionnya menjadi penyiar radio. Oh, saya passionnya berjualan, berdagang. Oh, saya passionnya membuat sesuatu bahan makanan. Oh, saya passionnya apa aja. Tapi kenapa kita tidak bisa menjadi produktif? Karena sebenarnya tidak pernah berani mencoba saja. Tapi kalau seseorang berani mencoba, pasti saudara pasti bisa. Penelitian sebenarnya membuktikan seseorang akan ahli dalam sesuatu tertentu, dalam bidang tertentu, jika dia atau di dalam orang itu berani mencoba sebanyak sekitar 32.000 jam. Sehingga kemudian itulah yang menjadi ukuran jam terbang. Pilot pun juga memiliki ukuran jam terbang. Semakin pilot itu jam terbangnya tinggi, dia akan punya pengalaman untuk dia mengendalikan pesawatnya. Nah, pada kesempatan hari ini, saudara bisa menjadi produktif dengan cara temukan talenta yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara dengan cara mencoba. Cobalah dulu. Bagaimana saudara bisa menemukan talenta yang Tuhan sudah kasih ketika saudara tidak berani mencoba? Bagaimana itu hanya dalam pikiran kita saja? Oh, saya lakukan ini, saya ingin lakukan itu, saya lakukan ini, saya ingin lakukan itu. Tapi itu di pikiran kita saja. Tapi saudara nggak pernah berani mencoba. Saudara nggak akan pernah menemukan itu. Saya ingat bahwa pada waktu saya punya kerinduan, SMP itu kalau tidak salah, saya pengen bisa bermain musik. Saya pengen bisa bermain gitar, saya pengen bisa bermain keyboard pada waktu itu. Dan kebetulan karena saya nggak punya gitar, saya sering main ke tetangga untuk pinjem gitarnya. Dan apa yang saya lakukan? Saya mencoba memainkan. Awal kuncinya D, G, A, D, G, A, D, G, A, dan bisanya cuma itu saja pada waktu itu. Tapi dengan lambat launnya karena sering mencoba, akhirnya bisa. Dan betul pada waktu saya masuk sekolah kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, ketika saya melihat para pemain musik bermain musik, saya pengen main keyboard pada waktu itu. Dan apa yang terjadi dalam hidup saya ketika hanya sebuah keinginan saja? Dan apa yang terjadi dalam kehidupan saya kalau itu hanya sebuah pikiran saja? Oh, saya pengen bisa keyboard, tapi saya nggak berani mencoba bermain keyboard. Pastikan saya tidak akan bisa bermain keyboard. Tapi karena saya berani mencoba, akhirnya kebetulan karena di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu itu ada jam-jam kerja bakti tertentu, pas saya kebetulan menjadi petugas pembersih alat musik. Jadi saya mulai lap alat-alat drum, saya mulai lap alat-alat gitar, saya mulai lap keyboard. Dan pada waktu saya membersihkan keyboard itulah, saya mencoba bermain keyboard. Saya mencoba. Puji Tuhan. Akhirnya saya bisa bermain keyboard. Nah, demikian pula dalam hidup saudara. Apa talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara? Ketika saudara menemukannya, dengan cara mencoba, berani mencoba, Tuhan akan mengembangkannya dalam hidup saudara. Itu yang kemudian menjadikan saudara menjadi produktif. Yang kedua, bagaimana saudara bisa menjadi produktif di tengah-tengah masa yang COVID? Setelah saudara menemukannya dan saudara mulai berani mencoba, mulai tetapkan tujuan saudara. Mulai tetapkan apa yang menjadi tujuan saudara. Contoh, saya ingat pada waktu saya hanya bisa bermain kunci D, G, A, dan D, G, A saja.
Saya mulai menetapkan tujuan. Saya nggak mau hanya bisa bermain gitar hanya di kunci G, kunci D, kunci G, dan kunci A saja. Kemudian saya mulai mengembangkannya. Saya mulai menetapkan tujuan saya. Saya harus bisa kunci yang lain. Saya kemudian belajar kunci C, saya belajar kunci F, saya belajar kunci-kunci yang lain. Dan akhirnya bisa. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada waktu seseorang menetapkan tujuan hidup dalam hidupnya, maka orang itu akan digerakkan oleh tujuannya itu. Sehingga saudara, di luar ada satu buku rohani yang cukup bagus yang saya rekomendasikan kepada saudara, yaitu The Purpose Driven Life. Itu tulisan dari Rick Warren kalau tidak salah. Nah, dalam buku itu Allah mau saudara diizinkan untuk menetapkan tujuan tiap-tiap hari saudara. Dan ketika saudara menetapkan tujuan itu, saudara melakukan tujuan itu, dan saudara meraih tujuan itu, maka disitulah terletak produktivitas hidup saudara mulai terlihat. Tapi kalau saudara tidak pernah menetapkan tujuan hidup saudara, ya hari-hari saudara akan hanya lalui bangun tidur, makan, beraktivitas biasa, lalu kemudian tidur lagi, besoknya begitu lagi, bangun tidur, makan, beraktivitas biasa, tidur, dan begitu seterusnya. Tanpa ada sebuah tujuan, saudara akan pernah bisa produktif. Tapi ketika saudara menetapkan tujuan, saudara akan melakukan apa hari ini, saudara akan berbuat apa hari ini. Saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan membuat saudara menjadi lebih produktif. Saya tertarik dengan beberapa status WA sebagian di antara saudara, ya anak-anak muda Betani, entah itu mungkin Madiun atau Ponorogo atau Nganjuk, saya tidak tahu. Tapi saya perhatikan yang berteman dengan saya di WA, yang memiliki nomor WA saya, ada beberapa status yang di antara saudara mulai menawarkan atau berdagang di situ, jual sesuatu di situ, dan tiada hentinya membuat status hal itu gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa akhirnya orang itu bisa produktif. Saya yakin dan saya percaya karena orang itu menetapkan tujuan. Hari ini saya mau jualan apa? Hari ini saya mau punya tujuan apa? Saya hari ini melakukan apa? Dan ketika berhasil menetapkan tujuan, berhasil menetapkan langkah, berhasil menetapkan visi dalam hidupnya, maka otomatis saudara akan menjadi orang yang produktif sekalipun di masa COVID. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi produktif dan kita bisa terus menghasilkan sesuatu di masa-masa yang sulit. Yang ketiga adalah kerjakanlah apa yang menjadi talenta saudara dengan tekun dan setia. Tidak ada sebuah keberhasilan yang instan. Tidak ada sebuah keberhasilan yang cepat gitu. Setahu saya, orang yang berhasil secara cepat turunnya pun juga akan cepat. Tetapi kalau orang mengerjakan segala sesuatu dengan tekun, maka firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita di ayat yang ke-16 dan di ayat yang ke-17. Segera yang 5 itu mengerjakan dan menjalankan uangnya. Demikian pula dengan yang kedua. Dan saya yakin yang 5 dan yang kedua itu mengerjakannya dengan tekun sampai tuannya itu pulang, sampai tuannya itu kembali. Memang tidak dikatakan berapa lama tuannya itu pergi. Tetapi ayat Alkitab kita mengatakan bahwa ketika tuannya itu pulang, yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2, dan kemudian berlipat kali ganda. Sehingga kemudian orang itu menjadi produktif karena orang itu mengerjakan bagiannya dengan tekun dan setia. Itulah sebabnya kemudian ketika tuannya itu pulang, sapaan dari tuannya itu adalah begini: engkaulah Sabas hambaku yang baik dan yang setia. Yang baik dan yang setia. Sama seperti kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan talenta dalam hidup saudara, kerjakanlah dengan tekun dan setia. Saya masih ingat pertama kali ketika saya disuruh menyampaikan firman Tuhan untuk pertama kali, saya mengingat persiapannya mungkin bisa berjam-jam. Saya lakukan berjam-jam. Bagaimana nanti saya khotbah apa-apa segala macam. Saya ingat pertama kali saya ingin berkhotbah di kelas pada waktu itu. Persiapan yang berjam-jam itu, ketika saya tampilkan di mimbar, apa yang terjadi? Hanya selesai sekitar 5 menit kalau tidak salah. Kenapa? Karena gemetar, karena takut. Kemudian saya menjadi grogi karena sekian mata orang memandang saya. Dan apa yang sudah saya siapkan menjadi seolah-olah berantakan. Dan saya selesai dalam waktu 5 menit, yang seharusnya 20 menit yang saya harus khotbah. Nah, kalau seandainya hari itu saya berhenti, kalau seandainya hari itu saya tidak tekun lagi,
Kalau hari itu kemudian saya mengatakan, sudahlah, saya nggak bisa berkhotbah, saya nggak bisa melakukan sesuatu kok dalam kehidupan saya. Apa yang terjadi? Saya nggak akan pernah berkhotbah sampai dengan hari ini. Tapi mulai hari itu, saya belajar dari kesalahan saya. Itulah fungsinya ketekunan. Itulah fungsinya ketika orang gagal. Kegagalan itu menjadikan orang itu justru makin belajar dan makin belajar dan makin belajar dari kegagalannya. Itu menjadikan orang tekun. Dan ketika orang itu tekun melakukan dan kemudian setia dalam kehidupannya, dalam mengerjakan talenta yang Tuhan beri dalam kehidupannya, saya yakin produktivitas pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, apa yang Tuhan beri dalam hidup saudara, beranilah mencoba terlebih dahulu. Setelah saudara berani mencoba, yang kedua, tetapkan tujuan hidup saudara. Tetapkan apa yang akan saudara kerjakan. Tetapkan apa yang menjadi visi dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, kerjakan visi tujuan saudara itu dengan tekun dan setia. Maka saudara akan menjadi produktif, meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Mari kita lihat yang ke bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat adalah percayakanlah hasilnya kepada Tuhan. Saudara bisa berusaha, saudara bisa menetapkan tujuan, tapi jangan pernah lupa saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Sebab sebagian banyak orang, dia berusaha dengan tenaganya sendiri, dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Pada waktu mengalami kegagalan, yang terjadi adalah orang itu menjadi kecewa. Orang itu menjadi patah semangat. Tapi kalau kita percayakan hasilnya kepada Tuhan, Tuhan bisa mengatur hasilnya dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah berpikir tentang apa yang kita pikirkan, tapi mari kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Kita belajar dari Yusuf, kisah perjanjian lama di kitab Kejadian. Bayangkan, Yusuf bermimpi, Yusuf menetapkan tujuan hidupnya, Yusuf menemukan apa yang hendak Tuhan kasih dalam kehidupannya dia sebagai seorang pemimpin. Dia bermimpi tentang bulan dan bintang. Dia bermimpi tentang seonggok gandum, sebelasnya menyembah dia dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan berikutnya adalah bahwa kemudian dia dijual. Kemudian dia menjadi budak Potifar. Dan apa yang terjadi? Dia harus difitnah dan dipenjarakan. Tetapi ketika Yusuf mempercayakan hasilnya kepada Tuhan, mimpi-mimpinya kepada Tuhan, tujuan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah nasib Yusuf dalam hitungan menit, dalam hitungan detik, dalam hitungan mengubah telapak tangan secepat itu. Hari itu juga si budak itu diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, pada waktu kita menyerahkan segala hasilnya kepada Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Ketika kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, jangan kita hanya berharap, oh Tuhan nanti pasti selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Saya setuju. Tuhan selalu memberi kita yang terbaik. Tapi yang terbaik dari Tuhan, masalahnya kadang-kadang tidak baik buat kita. Kadang-kadang Tuhan sudah memberikan, ini yang terbaik buat kamu nak. Tapi kemudian kita berkata, loh kok Tuhan yang terbaik seperti ini? Kok yang terbaik kok jualanku rugi? Yang terbaik kok aku mengalami satu situasi yang sulit? Yang terbaik kok, jangan pernah protes saudara. Waktu saudara tetap mempercayakan hasilnya kepada Tuhan, Tuhan bisa mengatur segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dan membuat saudara tetap produktif di masa yang sulit. Kenapa? Karena nama Tuhan ingin dipermuliakan lewat hidup saudara. Karena nama Tuhan ingin dipermuliakan lewat kehidupan setiap saudara. Sehingga saya meyakini, saya mempercayai Tuhan akan bekerja dalam masing-masing kehidupan saudara lewat talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Dan ketika saudara menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, Tuhan atur itu semuanya buat kebaikan diri saudara. Jadi bagaimana saudara menjadi produktif di masa yang sulit ini? Bagaimana saudara menjadi produktif di tengah-tengah masa pandemi COVID seperti ini? Bicara mengenai talenta, sekali lagi, temukanlah talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dengan saudara berani mencoba. Cobalah saudara, berani cobalah. Jangan pernah takut gagal. Kegagalan menjadi batu loncatan dalam hidup saudara. Kegagalan menjadi batu loncatan untuk saudara meraih keberhasilan hidup saudara. Yang kedua, tetapkan visi, tetapkan tujuan dalam hidup saudara. Saudara mau berbuat apa? Saudara mau melakukan apa? Dengan visi yang ditetapkan dalam hidup saudara, maka saya yakin, saya percaya bahwa visi itu
Tujuan itu yang menggerakkan hidup saudara sehingga saudara menjadi orang-orang yang produktif. Yang ketiga, kerjakan segala sesuatu dengan tekun dan setia. Tekun dan setia. Tidak peduli seberapa banyak saudara gagal, tidak peduli seberapa banyak saudara mengalami kesulitan, mengalami kendala, tetapi ketika Yusuf dalam Alkitab Perjanjian Lama yang tadi kita kisahkan, tekun mengerjakannya, akhir hidupnya dia menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Akhir hidupnya dia dipromosikan oleh Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, percayakanlah hasilnya kepada Tuhan. Saudara berusaha, saudara melakukan sesuatu menjadi bagian saudara, tapi serahkanlah bagiannya Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengatur bagiannya dia untuk saudara dan menjadikan saudara produktif di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pandemi COVID. Saudara masih bisa dipakai Tuhan untuk produktif. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Meskipun hari ini kami masih ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan masih mampu membuat kami produktif di masa-masa yang sulit. Terima kasih buat talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Masing-masing yang Tuhan sudah beri, entah mungkin itu 1, entah itu mungkin 2, entah itu mungkin 5. Tapi kami menyukuri Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami talenta untuk kami mengembangkan hidup kami menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang produktif dalam kehidupan kami. Tuhan berkati umat-Mu, berkati anak-anak muda-Mu yang ada di Betani Madiun, yang ada di Nganjuk, yang ada di Ponorogo, supaya mereka juga menjadi produktif di masa-masa pandemi. Mereka di rumah, tapi mereka masih bisa melakukan sesuatu yang positif, sesuatu yang menghasilkan, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan terus menguatkan kami di tengah-tengah pandemi yang terjadi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi umat pemenang Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami dan hanya nama-Mu saja yang tinggikan. Kami juga berterima kasih atas firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, pekerjaannya, dan pelayanannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Bagi jemaat-Mu, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Kau terus Tuhan membentengi kami dalam aktivitas kami. Di dalam keluarga kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu juga yang telah memberikan berkat-berkat bagi gereja ini, kami percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berhutang dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, Kau terus pimpin kami dalam aktivitas kami Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi Bapak Presiden,
supaya terus memberikan hikmat-Mu bagi Bapak Presiden untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberi kekuatan dan kesehatan bagi Bapak Presiden. Kami percaya Tuhan, masalah ini akan segera selesai bagi negara ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu saja tinggikan di negara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kira ramaya ramata sikata ramaya ramata kiara ramasyara. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk minta berkat. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dari kepala. Kami percaya Tuhan, asal kami melakukan firman-Mu, kami akan terus Tuhan diberkati. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.